Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Harsulisanti. Saya bertugas di SD Negeri 3 Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hari ini saya akan share video tentang bagaimana saya menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan design thinking skills serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk siswa, yaitu HUTS. Pertama kali pembelajarannya saya mulai dengan pembukaan. Di sini saya menyapa siswa, kemudian mengecek satu persatu kehadiran anak-anak. Kemudian saya masuk ke materi. Materi saya kaitkan dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya saya meminta siswa untuk membuat video tentang cuci tangan. Jadi melatih mereka untuk bagaimana menjaga kebersihan di tengah pandemi seperti ini. Di sini saya mencoba mengaitkan dengan tugas yang telah mereka selesaikan kemarin. Cuci tangan yang telah mereka lakukan itu menggunakan energi apa, sumber energi apa gitu. Dengan antusias mereka menjawab air. Nah, langkah berikutnya saya membagikan tautan yang nantinya akan masuk ke Google Form. Di situ adalah tautan absensi sekaligus pertanyaan-pertanyaan pretest. Berikutnya, saya membagikan video di WhatsApp group. Kemudian saya minta anak-anak untuk menyimak video tersebut dalam beberapa menit. Sesaat kemudian, saya mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu lihat di video tersebut? Ada pohon, ada air, dan sebagainya. Bagaimana pohonnya? Bagaimana kondisi hutan yang ada di video tersebut? Bagaimana airnya? Bersih? Tercemar? Kira-kira kenapa ya air yang ada di hutan tersebut bisa bersih? Anak-anak dengan argumennya menjawab. Ada yang menjawab dengan karena adanya pepohonan yang tumbuh subur dan rimbun di hutan tersebut. Adanya penyaringan dan sebagainya. Kemudian saya mencoba bertanya lagi, lokasi di hutan yang ada di video tersebut itu di mana? Asal air yang ada di hutan itu dari mana? Kemudian kita hubungkan dengan siklus air yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahwa pada intinya air hujan yang turun dari langit itu tersimpan di dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit dikeluarkan ke bumi melalui apa kira-kira? Itu menjadi pertanyaan saya berikutnya. Nah, betul sekali, yaitu mata air. Anak-anak menjawab dengan antusias. Lalu saya bertanya lagi, bagaimana ya kira-kira menjaga kelangsungan air bersih yang ada di hutan itu? Usaha apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak mulai menjawab, reboisasi, tebang pilih, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, membakar hutan, dan sebagainya. Kemudian saya perjelas lagi pertanyaannya, apa kira-kira yang lebih konkret? Ada cara lain tidak untuk menjaga kelangsungan air supaya kita manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya itu bisa memanfaatkan air bersih? Kemudian anak-anak mulai menjawab tebang pilih lagi. Terus saya arahkan jawabannya itu dengan penyaringan. Nah, jadi ada cara lain selain reboisasi dan sebagainya tadi, yaitu melakukan penyaringan air. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan air bersih? Nah, di dalam video tersebut sudah ada informasi, yaitu didapatkan dengan cara menanam kembali hutan-hutan yang telah gundul, reboisasi, terus mendapatkannya dari dalam sumur, dari PDAM, dari penyaringan air sungai, dan sebagainya. Kemudian saya bertanya lagi, usaha apa yang paling mudah dilakukan oleh anak-anak, mengingat mereka posisinya sekarang itu adalah menjadi siswa kelas 4 SD yang sekarang ini juga tidak bisa kemana-mana, harus stay di rumah, harus belajar di rumah. Jadi apa yang bisa dia lakukan?
Kemudian mereka menjawab, sampah plastik harus dikurangi, menjaga hutan dan sebagainya, mengebor sumur. Kemudian, wah ini terlalu jauh nak, bagaimana yang lebih konkret lagi, yang lebih mudah lagi, yang bisa kita lakukan. Nah, akhirnya pertanyaan ini dan jawabannya saya arahkan salah satunya dengan mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik usahanya bisa dengan mengurangi konsumsi, misalnya jajan itu dengan membawa wadah sendiri, yang akhirnya konklusinya itu mengajak siswa-siswa untuk semangat dalam dalam memakai wadah sendiri ketika di luar. Jadi misalnya ketika di sekolah itu mengurangi jajan yang banyak kantong plastiknya. Misalnya mereka suka beli cilok nih, jadi coba untuk membawa wadah sendiri, wadah kecil sendiri. Mereka suka beli es, biasanya ketika di sekolah itu seperti itu. Di penjual keliling atau di kantin sekolah beli es yang di plastik kemudian ada sedotannya. Mereka suka seperti itu. Jadi kita ingatkan untuk membawa tempat minum sendiri. Yang kita usahakan semoga nantinya sampah-sampah di sekolah itu bisa berkurang, bisa bersih, tidak berserakan lagi, anak-anak makin sadar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga keasrian sekolah seperti itu, dan juga memberikan mereka semangat untuk makan dan minum dari yang sehat-sehat, yang tidak berwarna, karena itu berbahaya. Nah, di akhir sesi saya memberikan tautan link kembali untuk mengerjakan post-test. Jadi saya dorong anak-anak untuk memahami apa yang sudah kita sampaikan dan juga mengerjakan post-test untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan, sharing pembelajaran jarak jauh hari ini yang menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa atau HOTS. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.